Nah, Habib Abdul Haddad menyatakan wal bid'u salasun. Yang namanya bid'ah itu ada 3. Yang pertama adalah bid'atun hasanah, bid'ah hasanah. Apa bid'ah hasanah? Wahiyya ma ra'ahu a'immatul huda mimma yuwafiqul kitab was sunnah, yaitu yang dipandang oleh para imam, para pemimpin, para ulama, yang mana suatu hal yang baru yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Contohnya apa? Contohnya, ini kenapa? Karena memang itu sudah menjadi satu hal yang memang lebih manfaat dan lebih baik untuk dikerjakan. Contohnya apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di masanya beliau mengumpulkan Quran menjadi satu mushaf. Sayyidina Umar bin Khattab mengadakan salat tarawih berjamaah. Kemudian Sayyidina Umar merapikan mushaf. Kemudian ada azan pertama di hari Jumat, 2 kali azan. Kemudian Sayyidina Ali bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ali bin Khattab keliru. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau juga ketika itu ada ketetapan melawan pemberontak. Dan semua daripada para ulama yang selanjutnya itu ada hal-hal yang baru, akan tetapi karena tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis, maka itu dinamakan bid'ah hasanah. Bahkan sebagian bid'ah kata para ulama hukumnya wajib. Kalau Quran nggak dikumpulkan jadi satu mushaf, kira-kira kita bisa baca Quran nggak? Nggak bisa kan? Maka bid'ah ngumpulkan Quran itu hukumnya wajib. Ya kan? Ada juga yang mencari dalil untuk membolehkan bid'ah. Tuh, Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Masya Allah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bid'ah, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini, tatkala salat tarawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita, itu Umar. Pertama kita jawab, biar lebih telak lagi. Itu Umar, Anda Umar. Anda Umar, tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar termasuk khulafa ar-rasyidin yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. 3. Apakah yang dikatakan oleh Umar itu sama sekali tidak ada di masa Nabi? Ada. Nabi sholat 3 malam berturut-turut tarawih berjamaah. Kemudian beliau berhenti. Beliau berhenti melakukannya karena khawatir akan diwajibkan kepada umat ini. Sekarang maulid, ada Umar katakan maulid nikmatul bidah hadhihi, sebaik-baik bidah adalah ini. Ada Nabi dan para sahabat di masa itu melakukan maulid walaupun cuma 2-3 kali, kemudian setelah itu kita kerjakan setiap tahun? Gak ada. Jauh sekali kiasnya. Jelas kan? Kemudian ada yang membawa dalil juga, lah Utsman bin Affan itu mengumpulkan Al-Quran 30 juz di masa Nabi kan belum ada. Berarti nggak mesti setiap bidah yang nggak ada di masa Nabi kalau kita lakukan bidah katanya. Jawabannya itu Utsman, Pak. Anda Utsman bukan, walaupun nama bapak Utsman tapi Utsman akhir zaman. Kedua, Utsman khulafa ar-rasyidun yang ada perintah khusus dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Ketiga, perbuatan Utsman tersebut disaksikan oleh seluruh para sahabat Nabi dan seluruh kaum muslimin di masa itu dan tidak ada yang mengingkarinya, semuanya sepakat. Itulah yang disebut dengan al-ijma' al-muntabit al-qat'i, yang wajib diikuti dan tidak boleh diselisihi. Bidah yang Anda lakukan ini ijma' enggak. Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja enggak ijma'. Ya kan? Ya, jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja, tingkat kecamatan enggak ijma'. Gimana mau diikuti? Keempat, Utsman bin Affan melakukan hal tersebut ini bentuk merealisasikan keumuman firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kelima, di masa Nabi sudah ada pengumpulan Al-Quran. Beliau mencontohi itu, hanya saya pengumpulan Al-Quran di masa Nabi tidak sempurna 30 juz dalam sebuah mushaf. Kenapa? Karena fasilitas masih terbatas sehingga Al-Quran tertulis di lempengan-lempengan batu, ya.
di lembaran-lembaran, pelepah-pelepah kurma, di ke dada-dada manusia karena hafalan yang sangat banyak. Kemudian di parang Yamamah sekian para sahabat ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran meninggal dunia. Kemudian juga dalam kejadian Bi'ir Ma'unah 70 sahabat Nabi ahli Al-Quran meninggal dunia. Maka sebelum hilang maka beliau menulis. Jawaban yang keenam, bahwa Utsman bin Affan tidak menambah sebuah ayat yang belum pernah turun kepada Nabi, dan tidak pernah mengurangi sebuah ayat yang telah turun kepada Nabi. Al-Quran yang beliau kumpulkan 30 juz itulah Al-Quran yang turun di masa Nabi. Jadi sisi mana ada pembaruannya? Dari sisi mana ada pembaruannya? Berarti pada hakikatnya tidak ada pembaruannya, tetapi yang beliau melakukan adalah sarana masalihul mursalah, sedangkan yang Anda lakukan adalah ritual ibadah, bukan masalihul mursalah. Ya. Kan alasan sebagian orang nggak apa-apa melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan dalam agama selama tujuan kita baik, kedua selama tidak ada larangan, katanya. Jadilah dalil-dalil di atas tadi. Maka itu jawabannya. Kalau ini kaedahnya dalam beragama, maka setiap menit akan keluar bid'ah baru, ibadah baru. Nggak percaya? Ada orang sholat subuh 4 rakaat. Oh, ini hari Ahad nih lagi ada tabligh akbar, subuh kali ini 4 rakaat aja lah, kita lagi semangatin. Nggak boleh Anda bilang bid'ah. Kenapa? Karena nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Jangan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Bawa ayatnya, hadisnya. Nggak ada. Ya kan? Cuma yang ada dalam Islam subuh hanya 2 rakaat, tidak lebih. Nabi tidak pernah sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah dalam bab sholat. Nggak ada larangan jangan sholat subuh 2 rakaat. Kalau kaedahnya yang penting baik, selama tidak ada larangan maka boleh. Berarti boleh sholat subuh lebih dari 2 rakaat karena nggak ada larangannya dan tujuan kita pun baik. Datang satu orang lagi mau masuk rumah baru, tahiyatul rumah dululah 2 rakaat. Nggak boleh larang. Kenapa? Tujuannya baik dan nggak ada larangan. Nggak ada ayat dan hadis yang berbunyi jangan sholat 2 rakaat ketika mau masuk rumah baru. Nggak ada. Ya kan? Yang satu lagi baru beli Fortune baru, tahiyatul Fortune dulu 2 rakaat lah. Nggak bisa Anda larang. Kenapa? Karena kaedahnya tadi nggak apa-apa melakukan ibadah baru selama tujuan baik, dan kedua nggak ada larangannya. Nggak ada larangan. Jangan sholat. Ada dalam surah Al-Baqarah jangan sholat 2 rakaat ketika mau naik Fortune baru. Nggak ada. Berarti setiap detik, setiap menit akan timbul ibadah baru. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dalam masalah ibadah, masalah agama, ikuti saja apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan membuat bid'ah. Jangan membuat ibadah-ibadah baru. Apa yang mereka tinggalkan untuk kalian itu sudah cukup demi Allah ya jamaah.